Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joko Posya. Di sini saya akan membahas mengenai keseluruhan materi bahasa dan sastra Indonesia semester 3 yang saya pelajari selama satu semester ini. Baik, jadi apa yang materi yang akan kita bahas adalah yang pertama deskripsi benda, yang kedua ada identifikasi diri, yang ketiga ada kalimat sapaan, keempat ada dialog, prolog, dan epilog, yang ada jenis membaca, keenam ada cara membaca puisi dan teks, ada juga menulis tegak bersambung, selanjutnya ada ringkasan, parafrase, surat resmi dan surat pribadi, formulir kwitansi, dan terakhir adalah pidato. Next, kita masuk ke materi pertama. Materi pertama ini mengenai deskripsi benda atau karakteristik kata benda. Jadi kata benda itu terbagi menjadi dua, ada kata benda abstrak dan kata benda konkret. Nah, kata benda abstrak adalah kata benda yang menunjukkan pada sesuatu benda yang tidak dapat dilihat atau diraba. Dan kalau kata benda konkret itu adalah kebalikannya, kata benda yang bisa diraba atau dirasakan dengan indera kita. Nah, contoh kata bendanya konkret itu meja, bangku, dan lain-lain. Sedangkan kalau abstrak itu seperti mampu, cita-cita, dan kata-kata benda yang tidak bisa dipegang atau dirasakan oleh panca indera lain. Nah, ini seperti tadi sudah saya jelaskan, ada perbedaannya mengenai kata benda konkret dan kata benda abstrak. Jadi perbedaannya, kata benda konkret itu kata benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasa, dibau, dan maupun didengar, sedangkan kata benda abstrak merupakan lawannya dari kata benda konkret, di mana kata benda abstrak mewakili hal-hal yang bersifat konseptual dan intelektual serta tidak bisa disentuh, misalnya seperti kata keindahan, kebebasan, dan cinta. Nah, materi selanjutnya adalah identifikasi diri. Jadi anak SD ataupun MI di kelas bawah itu minimal harus bisa mengidentifikasi diri sendiri atau seminimal mungkin bisa menuliskan nama dirinya sendiri. Berarti yang ada di dalam poin pertama adalah menuliskan nama sendiri, dapat dikatakan dengan identitas diri karena dapat mengenal seseorang melalui dirinya, contohnya Budi Purwanto, Aisyah, dan sebagainya. Nah, tujuan dari identifikasi diri ini seperti yang saya sudah katakan, untuk anak siswa MISD itu bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi di sini siswa MISD itu harus dituntut bisa menuliskan dan bisa menyebutkan nama dirinya sendiri, baik nama pendek maupun nama panjang. Nah, selanjutnya adalah setelah mereka bisa menuliskan nama dia sendiri, itu mereka harus bisa menuliskan nama keluarga, dan kalau bisa dengan gelar kekerabatan keluarga itu, karena merupakan unit sosial terkecil di mana di dalamnya banyak terjadi proses pembentukan karakter yang sangat penting bagi seorang untuk terjun di masyarakat. Contohnya misalnya teman-teman, ayahku bernama Indra, ibuku bernama Rahma, dan kakakku bernama Ferdi. Dan selanjutnya ada karakteristik nama diri dan keluarga. Nah, maksudnya ini adalah karakter nama dari seseorang itu bisa berbeda-beda tergantung dari tempat wilayah, geografis, maupun ekonomi dari sang keluarga tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah kalimat sapaan. Nah, kalimat ini mungkin kalimat yang akan sering dipakai oleh anak-anak SD, karena kalimat sapaan ini adalah kalimat untuk memulai suatu percakapan atau suatu diskusi. Jadi pengertian dari kalimat sapaan ini adalah kalimat yang berbentuk linguistik yang digunakan untuk mengacu atau merujuk pada mitra berbicara dalam interaksi lingual yang dilakukan secara langsung dan digunakan untuk menarik perhatian. Jadi tadi yang sudah sampaikan. Jadi sebelum kita masuk ke bicara atau interaksi, ada baiknya kita melakukan kalimat sapaan agar sang mitra bicara itu bisa lebih menarik perhatiannya. Nah, itu masuk ke dalam fungsi kalimat sapaan, yaitu menegur atau menyapa lawan bicara. Kedua, menarik perhatian orang lain. Ketiga, menunjukkan kesopanan dan sosial.
Dan yang keempat, menyatakan hubungan antar penutur dengan lawan bicara. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat sapaan. Yang pertama, pada penulisan huruf awal menggunakan kapital itu sudah jelas, menyesuaikan situasi dan kondisi percakapan, dipengaruhi oleh adat istiadat, dan yang terakhir dalam penggunaan kata sapaan dipengaruhi oleh status. Nah, selanjutnya adalah dialog, prolog, dan epilog di dalam suatu karya sastra. Yang kita mulai dari dialog dulu. Dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan, baik lisan maupun tulisan. Nah, maksudnya adalah jika kalian melihat suatu karya sastra, atau bisa kita lebih sempitkan lagi dalam teks drama, nah kalian bisa melihat biasanya di teks drama itu ada nama, titik dua, terus titik dua, lalu ada kalimat yang akan dibicarakan oleh sang karakter. Nah, itu akan disebut dialog jika karakter tersebut melakukan suatu diskusi atau suatu pembicaraan. Dan itu masukkan ciri-ciri dialog. Yang pertama, melibatkan dua tokoh atau lebih, seperti yang tadi saya bilang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam percakapan tersebut. Yang kedua, adanya tanya jawab di antara tokoh-tokoh yang terlibat di dalam dialog. Maksudnya tanya jawab ini nggak harus mesti tanya jawab, bisa aja saling banting atau saling memakan ibaratnya dalam suatu percakapan. Jadinya ada hubungan timbal balik antara tokoh-tokoh, baik dua tokoh maupun lebih. Yang ketiga, adanya dialog bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dan yang keempat, biasanya membahas suatu topik pembicaraan. Yang kelima adalah berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Dan yang keenam adalah saling mendengarkan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dialog. Manfaat dialog adalah bisa menggambarkan tokoh yang dalam cerita. Yang kedua, bisa mengembangkan plot dan menjelaskan isi cerita kepada penonton. Yang ketiga, memberikan isyarat suatu peristiwa yang mendahulunya. Keempat, memberikan isyarat suatu peristiwa yang akan datang. Kelima, itu memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Nah, selanjutnya prolog. Prolog bisa didefinisikan sebagai pembuka drama atau sandiwara, musik, hingga pidato. Nah, dalam naskah atau drama, prolog bisa dijelaskan sebagai penjelasan awal cerita. Jadi sebelum masuk ke dialog yang tadi saya sudah jelaskan, biasanya di dalam sebuah naskah drama itu terdapat kalimat yang dibacakan oleh sang narator. Nah, kalimat tersebut adalah yang disebut dengan prolog. Biasanya prolog itu berisi dari sinopsis awal cerita drama itu dimulai. Nah, jenis prolog itu ada bisa berdasarkan kejadian, berdasarkan sarana pementasan, dan yang terakhir berdasarkan keberadaan si naskah tersebut. Nah, ini adalah fungsi prolog. Yang pertama adalah menerangkan situasi cerita. Jadi penonton saat mendengarkan atau melihat drama itu sudah tahu garis merahnya, mulai dari pembukaan, konflik, hingga solusi. Yang kedua adalah membuat membaca atau penonton menyadari bahwa bagian itu dari awal cerita. Yang ketiga, memberikan informasi latar belakang atau mengatur panggung untuk adegan selanjutnya. Keempat, menarik perhatian pembaca atau penonton agar semakin penasaran dengan cerita. Dan yang terakhir, sarana untuk menghadirkan karakter dan membangun peran tokoh cerita. Nah, selanjutnya epilog. Epilog ini adalah kebalikan dari si prolog tersebut. Jadi jika prolog itu berada di awal teks atau awal naskah drama, dan epilog ini adalah akhir dari drama. Seperti yang dijelaskan, dan dalam PowerPoint, epilog adalah akhir dari drama yang berisi kesimpulan dari drama yang dipertunjukkan, dan pada bagian ini pula terdapat pesan yang disampaikan dalam sebuah drama, dan bagian ini adalah bagian penutup dari drama. Jadi selain untuk menutup, epilog ini bisa berisi kesimpulan ataupun amanat dari drama yang sudah ditampilkan. Nah, fungsinya itu khususnya di bidang sastra, epilog memiliki fungsi sebagai suatu penegasan tentang tata nilai atau pesan moral seperti tadi sudah saya jelaskan yang ingin penulis angkat dari suatu cerita. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke jenis membaca. Jadi jenis membaca itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu jenis membaca berdasarkan cara dan jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan. Nah, kita mulai dari jenis baca berdasarkan cara, ada secara nyaring, dan dalam arti mungkin dari teman-teman di sini udah cukup paham mengenai apa itu
baca secara nyaring dan dalam hati. Jadi intinya jika kita membaca secara nyaring itu biasanya dilakukan di depan umum atau di depan publik yang mengharuskan kita membaca secara keras hingga suara kita terdengar oleh audiens atau penonton. Sedangkan kebalikannya dari membaca secara nyaring, kalau membaca secara dalam hati hanya bisa didengar oleh kita sendiri dan orang lain atau audiens tidak bisa mendengar apa yang akan kita bacakan. Dan biasanya baca dalam hati ini sangat amat berguna jika kita berdiri di tempat yang umum yang tidak diharuskan untuk berisik seperti perpustakaan ataupun tempat-tempat lainnya. Nah, selanjutnya adalah secara cakupan bacaan. Di sini ada ekstensif dan intensif. Nah, jika ekstensif itu adalah membaca secara cepat dan tidak begitu teliti atau tidak begitu detail. Dan itu adalah kebalikan dari intensif yang membaca secara teliti, secara dalam mengenai bahan bacaan. Nah, fungsi dari pembaca ekstensif adalah jika kalian membaca suatu data atau membaca suatu kamus, kan kalian tidak mungkin kan baca keseluruhan data dan kamus tersebut jika kalian hanya mencari satu nama. Jadinya ekstensif ini sangat diperlukan agar kalian bisa menghemat waktu membaca. Sedangkan intensif adalah jika kalian tidak menemukan suatu gagasan atau suatu hal yang ingin kalian baca, baru kalian baca secara intensif agar materi atau ilmu yang kalian baca itu dapat kalian pahami secara mendalam. Nah, selanjutnya adalah cara membaca petunjuk. Cara membaca petunjuk yang paling jelas adalah kita membaca dari urutan pertama sampai urutan akhir dengan jelas dan tidak boleh secara acak. Jadinya jika di petunjuk itu tertera dari atas sampai bawah, kita bacanya harus secara berurutan, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya adalah tata cara membaca puisi dan tata cara membaca teks. Ini harusnya teks atau prosa. Jadi yang membedakan antara puisi dengan membaca prosa adalah yang pertama, cara membaca puisi itu kita harus memahami makna yang tepat atau memahami kandungan isi makna yang terdapat di dalam puisi tersebut. Jika puisi itu bermakna tentang tragedi atau dramatik dan lain sebagainya, pasti ini masuk ke dalam poin yang kedua, ekspresi yang harus dikeluarkan itu harus tepat dan intonasinya juga harus tepat. Begitu pula dengan misalnya makna yang terkandung dalam puisi itu tentang bahagia atau bersemangat, itu berarti ekspresi juga harus sesuai dengan makna yang terdapat dalam puisi tersebut. Dan yang poin ketiga, pengucapan dan pendekatan kata yang baik. Ini maksudnya adalah kata-kata yang kalian keluarkan itu harus jelas dan tidak terseret sehingga penonton atau audiens tahu apa yang kalian ucapkan dan bisa memahami apa yang kalian rasakan di puisi ini. Jadinya perasaan kalian, feeling kalian, dan sesuatu yang kalian sampaikan itu tersampaikan oleh ke penonton. Nah, berbeda dengan membaca prosa. Membaca prosa yang pertama itu kalian harus membaca judulnya terlebih dahulu. Itu bisa dengan lantang atau keras karena kalian membaca untuk audiens. Yang kedua adalah membaca seksama setiap paragraf karena paragraf-paragraf ini mengandung unsur-unsur cerita yang sebenarnya dan harus tidak boleh dilewatkan. Yang ketiga adalah perhatikan struktur, bagaimana pembuka dari suatu cerita, terus dimulainya konflik, terus dimulainya klimaks dari konflik tersebut, dan solusi atau ending dari si cerita ini. Jadinya penekanan pada kalimat-kalimat kata-kata kalian itu pas gitu. Misalnya saat konflik kalian harus bisa menaikkan tempo, ataupun saat ending atau solusi kalian bisa menurunkan tempo tersebut. Terus di sini perhatikan majas dan diksi, karena di dalam prosa itu ada banyak sekali majas dan diksi yang bisa ditemukan. Nah, maksudnya diperhatikan adalah bagaimana caranya majas dan diksi ini bisa tersampaikan ke penonton, karena kan majas itu suatu gaya bahasa yang sebenarnya tidak menggunakan atau dia adalah misalnya metafora itu kan perumpamaan seperti itu. Jadi bagaimana caranya majas atau diksi ini bisa tersampaikan dengan kata-kata yang tidak seharusnya.
Dan terakhir, buatlah kesimpulan di akhir bacaan. Biasanya di dalam prosa ini belum ada kesimpulan, jadi setelah ending ya cerita selesai gitu. Jadinya tugas kalian di sini adalah setelah membaca prosa, kalian bisa membuat kesimpulan di akhir bacaan. Nah, materi selanjutnya adalah materi tegak bersambung. Nah, sebenarnya materi tegak bersambung ini adalah keterampilan siswa rendah dalam menulis. Jadinya siswa kelas 1, 2, 3 itu diwajibkan untuk menulis tegak bersambung. Untuk apa? Jadi tujuan siswa menulis tegak bersambung adalah yang pertama itu siswa dapat menulis dengan cepat, lebih rapi dan lebih indah. Itu poin yang penting ya, karena banyak siswa-siswa kelas rendah itu masih tulisannya itu masih cukup berantakan dan masih tidak rapih. Jadinya fungsi dari menulis tegak bersambung untuk memperbaiki hal tersebut dan tidak terbalik dalam huruf, dan itu juga sering. Jadinya saat menulis tegak bersambung, huruf-huruf akan lebih rapi dan lebih indah. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk siswa untuk menulis tegak bersambung. Yang pertama, siswa harus menguasai huruf cetak terlebih dahulu. Nah, ini sudah jelas, jadinya huruf cetak atau huruf tegak itu siswa harus sudah bisa pahami dan kuasai. Dan jika sudah bisa kuasai, selanjutnya untuk mengenali pakailah rangka titik-titik dan siswa mengikuti titik-titik tersebut. Jadinya kita sebagai guru membuat pola atau membuat titik-titik tulisan tegak bersambung agar siswa dapat mengikutinya dengan pensil. Dan selanjutnya menulis huruf kecil dan besar. Jadi siswa disuruh menulis hurufnya dulu satu persatu mulai dari yang kecil hingga terbesar. Dan baru yang terakhir siswa dicoba untuk menulis sebuah kata dan kalimat. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah ringkasan. Jadi seperti namanya, ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam singkat dan efektif. Jadinya ringkasan ini secara singkatnya kalian memiliki bacaan atau memiliki suatu materi yang sangat amat banyak, kalian bisa singkatkan, bisa lebih padatkan materi tersebut sehingga lebih efektif. Nah, ringkasan ini adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu juga dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Nah, ini adalah materi-materi yang biasanya sering diringkas, itu ada buku, bab, maupun artikel. Nah, fungsi dari sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan tanpa membacanya secara penuh. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca dulu teks aslinya yang jelas. Yang kedua adalah menentukan gagasan utama. Nah, gagasan utama ini biasanya berada di awal ataupun di akhir kalimat. Dan itu sebagian besar. Ada juga gagasan yang berada di tengah-tengah, namun sebagian besar berada di awal. Jika kalian tidak tahu cara menentukan gagasan utama, kalian lihat poin-poin penting dari suatu paragraf tersebut ada di kalimat yang mana, dan jika menurut kalian itu adalah poin yang penting, itu adalah gagasan utama dari paragraf tersebut. Dan selanjutnya adalah mengadakan reproduksi. Maksudnya reproduksi di sini adalah kalian bisa satukan gagasan-gagasan utama yang sudah kalian kumpulkan menjadi satu paragraf dengan reproduksi. Jadinya kalian membuat gagasan ini sesuai dengan kata-kata yang kalian sudah buat, sehingga membuat suatu teks baru yang disebut dengan teks ringkasan. Nah, selanjutnya adalah parafrase. Ini bisa berhubungan dengan teks ringkasan tadi, karena parafrase itu mengungkapkan kembali suatu kata, bahasa, kalimat, pernyataan yang menggunakan diksi yang lebih sederhana, namun tidak dengan mengubah makna dari bahasa tersebut. Nah, parafrase itu baik, yang pertama langkahnya adalah memulai dengan kalimat pertama, yang kedua ada pemilihan sinonim, yang ketiga adalah mengubah suatu kalimat, yang keempat adalah pisahkan informasi menjadi kalimat yang terpisah. Nah, selanjutnya adalah materi surat resmi dan pribadi. Dari materi ini kita bisa membedakan apa itu surat resmi dan apa itu surat pribadi. Jadi surat resmi merupakan surat yang digunakan perbulan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Nah, tujuannya ini
yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, surat izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini wajib memakai format tertentu secara resmi dan memakai bahasa yang baku. Nah, ini sangat terbalik dengan surat pribadi, yaitu surat yang hanya digunakan untuk keperluan pribadi sesuai nama peruntukannya. Surat ini biasanya tidak menggunakan bahasa yang baku atau formal, dan surat pribadi umumnya bersifat luas, santai, dan membahas apa saja. Tujuannya ini untuk mengekspresikan perasaan mewakili penulis dan menyampaikan ide-ide gagasan juga untuk sang untuk yang dikirimnya. Selanjutnya adalah ada formulir dan kwitansi. Pengertian dari formulir sendiri adalah kertas cetak yang menyediakan ruangan untuk dimuat catatan-catatan informasi atau instruksi-instruksi yang diteruskan kepada individu atau organisasi lain. Dan selanjutnya pengertian dari kwitansi adalah bukti transaksi keuangan dalam kegiatan ekonomi tempat kertas materai yang dijamin oleh hukum. Dokumen tersebut umumnya digunakan oleh pengusaha ketika membeli atau membayar barang dagangan dalam jumlah besar. Jadi lebih singkatnya itu formulir adalah tempat atau kertas yang bisa kita isi dengan informasi-informasi atau instruksi tertentu, sedangkan kwitansi juga sama, namun dia berbentuk selembar dengan materai dan biasanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap sesuatu yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, ini ciri-ciri pidato. Yang jelas ada terdapat ringkas, yang kedua isinya sesuai dengan topik, yang ketiga penyampaiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang keempat cara penyampaiannya sesuaikan dengan audiens, yang kelima isinya harus jelas, dan yang terakhir harus menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Jika kalian ingin mencari contoh pidato seperti apa, kalian bisa mendengar pidatonya dari Bung Tomo di Surabaya untuk membakar semangat para pejuang. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari satu semester yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.